Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Pak Teddy, Pak Arif. Selamat Selamat siang, siang Bu Bu Ika. Ika. Nah, hari ini Pak Teddy dan Pak Arif akan melakukan praktek coaching. Pak Teddy sebagai coach dan Pak Arif sebagai coachee. Untuk melakukan coaching, ada 3 prinsip coaching ya yang harus diperhatikan, yaitu kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Selain itu, ada 3 kompetensi inti yang harus diterapkan saat melakukan percakapan coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ingat juga Pak, agar percakapan kucing menjadi efektif dan bermakna, gunakanlah acuan dengan alur Tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Jadi mohon untuk memperhatikan 3 prinsip coaching, kompetensi inti, dan alur percakapan Tirta ini ya Pak. Jangan sampai tidak dilakukan sama sekali ketika melakukan coaching. Seperti itu Pak Teddy dan Pak Arif. Nah, permasalahan di sini, Pak Arif selain sebagai guru mata pelajaran praktek di SMA, Pak Arif juga mendapat tugas tambahan yaitu sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana. Pak Arif mendapat kesulitan dalam melaksanakan 2 tanggung jawab, terutama dalam membagi waktu. Sebagai guru praktek, Pak Arif mempunyai tugas pokok mengajar siswa, melaksanakan pembelajaran praktek. Kemudian pembelajaran praktek memerlukan kehadiran guru untuk mengawasi kegiatan praktek. Jika praktek siswa tidak diawasi, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama menyangkut keselamatan dan keamanan siswa, karena berhubungan dengan penggunaan alat praktek yang menggunakan tegangan dan arus listrik. Nah, sekarang silahkan Pak Teddy dan Pak Arif untuk melakukan percakapan coaching. Silakan bisa dimulai, Bapak. Ya, terima Terima kasih. kasih. kasih Ibu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Pak Arif. Selamat Apa siang, Pak. kabar? Alhamdulillah, Pak. Pak Teddy gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, saya baik-baik juga Pak Arif. Oh, iya, Pak. Sekalian nih, Pak, mumpung kita ketemu. Boleh nggak, Pak? Saya minta waktu Bapak sebentar nih. Saya mau sedikit cerita, Pak, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Pak. Oh gitu Pak Arif. Boleh. Kira-kira apa ya yang mau Bapak Arif ceritakan? Gini loh, Pak. Saya kan ditunjuk oleh Ibu Kepala mendapatkan tugas tambahan sebagai Wakasek di bidang sarana prasarana, Pak. Saya tuh kesulitan, Pak, dalam mengelola kegiatan saya sebagai guru dan Wakasek, terutama dalam hal pembagian waktu, Pak. Saya kan ngajar, Pak, mata pelajaran praktek yang memerlukan kehadiran saya di ruang praktek itu, Pak, untuk mengawasi siswa-siswa saya praktek. Karena kalau tidak diawasi, nanti khawatir dengan keselamatan siswa, Pak, dan juga alat-alat yang digunakan. Tapi saya juga memiliki tanggung jawab yang lain, yaitu sebagai wakil sarana prasarana yang harus mengerjakan tanggung jawab, Pak. Dan saya juga harus mengerjakan dan mengawasi pekerjaan terkait manajerial sekolah, membuat rencana harian, melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana, mengawasi para pekerja yang pekerja kita kan sedang memperbaiki sarana-sarana kita, Pak. Gitu, Pak. Oh begitu Pak Arif. Saya paham ya apa yang menjadi permasalahan Pak Arif di satu sisi sebagai guru mata pelajaran praktek, tetapi di satu sisi juga Pak Arif mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala bidang sarana yang tentunya mempunyai tugas yang banyak juga. Sehingga Pak Arif
mempunyai kesulitan atau mengalami kesulitan, terutama dalam hal membagi waktu. Baik Pak Arif. Nah, eh, menurut Pak Arif nih, kira-kira apa yang Bapak Arif harapkan dari obrolan kita hari ini nih Pak? Ya, iya Pak. Saya tentunya menginginkan solusi Pak. Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi sekarang Pak. Bagaimana mengelola tanggung jawab saya, baik sebagai seorang guru yang mata pelajaran praktikum dan pekerjaan tugas tambahan saya juga Pak sebagai wakil kepala sekolah di bidang sarana Pak. Oh iya Pak Arif. Eh, Menurut Pak Arif, hal apa saja sih yang membuat Pak Arif kesulitan dalam hal membagi pekerjaan antara mengajar dan mengerjakan pekerjaan sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana? Yang saya rasakan gini nih Pak. Dengan kurikulum Merdeka yang sekarang ini nih Pak, kita kan dituntut untuk selalu bersama-sama murid selama mungkin dan untuk berkolaborasi juga dengan murid agar apa? Agar tujuan pembelajaran kita bisa tercapai karena yang dicanangkan di kurikulum Merdeka itu adalah learning center-nya adalah student ataupun murid. Nah, kebetulan saya mengajar mata pelajaran yang presentase 30% teori dan 70% praktikum, Pak. Jadi penilaiannya pun lebih banyak di praktiknya. Pada saat praktek, murid kan menggunakan beberapa peralatan yang menggunakan tegangan listrik. Untuk menggunakannya tentu harus sesuai prosedur dan SOP, Pak. Untuk masalah keamanan dan keselamatan kerja. Nah, di situ guru memfungsikan diri sebagai pengawas praktek murid agar keselamatan dalam pembelajarannya terjamin. Sementara saya, Pak, tahun ini mendapatkan tugas tambahan membantu kepala sekolah untuk mengelola di bidang sarana prasarana yang dalam kesehariannya juga banyak menyita waktu, Pak. Jadi saya rasa saya tuh merasa kesulitan untuk membagi waktu antara hadir di ruang praktik dan mengerjakan tugas yang berhubungan dengan tugas tambahan saya sebagai Wakasek di bidang sarana prasarana, Pak. Oh iya ya, begitu ya Pak. Lumayan berat juga ya Pak. Kalau murid sering ditinggal praktek, khawatir dengan keselamatan. Karena ada resiko murid kena setrum ya Pak ya, yang bisa membahayakan diri mereka sendiri. Nah, kira-kira menurut Pak Arif, adakah cara yang baik nggak untuk membagi waktu antara mengajar dengan mengerjakan tugas tambahan sebagai wakasek? Misalnya, mengerjakan tugas wakasek di luar jam mengajar. Bagaimana tuh Pak Arif? Menurut saya sih bisa juga ya Pak ya. Kan saya ngajar tuh kan hari Senin, Rabu, dan Kamis. Jadi mungkin saya bisa fokus mengerjakan tugas sarananya itu di hari Selasa dan Jumat. Jadi pikiran saya kan tidak bercabang dan fokus terhadap salah satu pekerjaan saya. Nah, itu pembagian tugas yang bagus ya. Terus menurut Bapak, apakah dengan mengalokasikan waktu 2 hari itu sudah cukup untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan terkait bidang sarana semuanya? Kalau menurut saya sih Pak, pekerjaan untuk di bidang sarana prasarana kan cukup banyak ya Pak. Waktu 2 hari pun pasti dirasa kurang. Saya memerlukan waktu tambahan juga nih untuk mengurusi semua yang ada di bidang sarananya, Pak. Iya ya Pak, sarana itu banyak juga pekerjaannya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apakah Bapak punya orang yang bisa membantu Bapak untuk menghandle murid ketika pembelajaran di ruang praktek? Kemudian, adakah orang atau teman Bapak yang bisa membantu Bapak di bidang sarana? Siapa ya, Pak? Oh, iya, Pak. Saya punya, Pak. Saya punya staf di bidang sarana dan saya juga punya ketua jurusan, Pak, yang mungkin bisa minta saya bantuan ya, Pak, gitu. Iya Pak. Kira-kira nih Pak Arif nih,
yang akan Bapak lakukan terkait staf Bapak itu tuh dan ketua jurusan terkait masalah yang Bapak hadapi, apakah Bapak mau berdiskusi dengan mereka atau Bapak perlu bicara dengan kepala sekolah? Hmm, saya mungkin sebaiknya bicara dulu kali ya Pak ya dengan kepala sekolah terkait hal ini. Dan kemudian setelah saya bicara dengan kepala sekolah, saya akan berbicara dengan staf saya dan ketua jurusan saya mungkin gitu Pak. Nah, itu lebih baik, Pak, supaya mereka juga memahami kesulitan Bapak. Nah, kira-kira rencana apa lagi yang akan Bapak lakukan? Mungkin yang saya lakukan adalah yang pertama, saya akan bicara Pak kepada kepala sekolah terkait solusi apa nih yang bisa dilakukan terkait pengelolaan tugas saya di sarana dan tugas saya juga sebagai guru. Dan yang kedua, saya akan berbicara dengan dua orang staf saya untuk pembagian job desk-nya Pak di bidang sarana dan pembuatan time schedule untuk pekerjaan-pekerjaan di bidang sarana. Dan yang ketiga mungkin saya akan berbicara dengan ketua jurusan untuk mencari solusi terkait tugas saya mengajar praktek dan meminta bantuan dari guru lain yang kebetulan sedang tidak mengajar untuk sekedar mengawasi murid-murid saya yang sedang praktek, Pak. Mungkin itu ya, Pak, ya, yang saya bisa lakukan. Iya, sepertinya itu bagus, Pak. Itu sudah ada gambaran solusi yang jelas yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan Bapak terkait kewajiban mengajar dan mengerjakan tugas sebagai tugas tambahan ya, Pak ya, sebagai penanggung jawab sarana dalam ini Polkasek bidang sarana. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak selanjutnya untuk memulainya, Pak? Kapan kira-kira itu kita Bapak laksanakan? Eh, Mungkin sebelumnya saya akan menyusun rencana dulu, Pak, yang tadi saya sampaikan terhadap pembagian tugas. Selanjutnya saya akan membuat time schedule-nya juga, dan saya juga akan susun juga rencana teknis untuk guru yang nanti bisa membantu saya dalam proses praktikum sama siswa, Pak. Bagus sekali rencana Bapak ya, mudah-mudahan berhasil. Nah, sekarang untuk melaksanakan rencana itu, apa komitmen Bapak? Ya, tentunya saya dalam hal ini berkomitmen, Pak, untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pimpinan saya, kepala sekolah, ketua jurusan, dan rekan-rekan staf di bidang sarana. Dan saya juga akan berkoordinasi dengan rekan-rekan guru di jurusan, Pak, nanti. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Teddy atas waktunya sudah mau sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang selalu bisa berkolaborasi Pak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih Pak untuk saran dan masukannya. Saya izin pamit Pak. Assalamualaikum Ya, Bapak. sama-sama Pak Arif. Silahkan Pak Arif. Luar biasa Pak Teddy dengan Pak Arif. Eh, Pak Arif, Pak Teddy, terima kasih nih atas coaching yang telah dilaksanakan ya. Sangat bagus, sangat mengena sampai kepada titik temu dan solusi yang dituju. Saya melihat eh, ada kehadiran penuh atau present gitu dari Pak Teddy ya, menunjukkan bahwa Pak Teddy juga sudah mendengarkan aktif, dengan kata lain bahwa Pak Teddy itu lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, tidak memotong pembicaraan dan fokus menggunakan rasa. Nah, seperti yang saya lihat tadi nih, Pak Teddy juga mampu menggunakan pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Nah, sekarang sambil kita evaluasi nih Pak, apakah Bapak sudah melaksanakan 3 prinsip coaching dan alur percakapan Tirta pada Pak Arif? Gimana Pak Teddy?
Ya, tadi saya berusaha untuk melaksanakan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya, yaitu eh, adanya kemitraan antara coach dengan coachee, Iya, kemudian saya gali kreativitas ya, jadi proses kreatifnya saya coba munculkan untuk membuat kucinya juga banyak berbicara dan mengungkapkan semua masalahnya ya. Kemudian yang ketiga saya memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian selain itu saya juga sudah melakukan alur percakapan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan umum, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab, Bu. iya, Begitu. iya. Ya, saya melihat percakapan coaching yang Pak Teddy lakukan ini memang sudah sangat bagus gitu ya. Dari skala 1 sampai 4 nih Pak, saya bisa memberi skala 4 untuk coaching ini. Terima Sukses kasih, selalu Bu untuk Eka. Pak Teddy dan Pak Arief. Sampai bertemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur, terima kasih Pak Arif. Sama-sama Bapak.